Seiring banyaknya daftar pemain naturalisasi yang diproses oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, sudah tentu ini akan mengubah susunan formasi terkuat yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Seusai putaran final Piala Asia Senior 2023, agenda terdekat yang akan dilakoni oleh Timnas Indonesia Senior adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu dua kemenangan beruntun melawan Timnas Vietnam nanti akan menjadi modal yang besar untuk tetap bisa mempertahankan asa Timnas Indonesia menuju pentas dunia tersebut. Dan pada laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua yang akan digelar pada bulan Maret, skuad Garuda diprediksi akan kembali mendapatkan tambahan amunisi dari para pemain keturunan yang telah menuntaskan proses naturalisasi. Pemain keturunan atau diaspora Indonesia yang berkemungkinan akan mendapatkan debutnya adalah Jay Itzes, Nathan John, Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan juga Martin Paes. Kelima pemain debutan tersebut sudah tentu akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia. Dan berikut ini merupakan prediksi line-up terkuat yang bisa digunakan dalam kualifikasi Piala Dunia putaran kedua melawan Timnas Vietnam. Tim pelatih berkemungkinan akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh pemain keturunan seperti Martin Paes. Martin Paes merupakan pemain keturunan yang kini dirumorkan akan segera menyusul proses naturalisasi Tom Hey untuk bisa segera membela Timnas Indonesia. Martin sendiri juga telah menaruh minatnya terhadap Timnas Indonesia lewat sesi wawancara yang berada di kanal YouTube. Dirinya merupakan sosok penjaga gawang tangguh yang kini berkarir di kasta tertinggi di Liga Amerika, tepatnya memperkuat klub FC Dallas. Penampilannya yang sangat konsisten membuatnya telah mengamankan posisi sebagai kiper utama klub dan selalu tampil dalam setiap pertandingan. Bahkan Martin Paes juga sudah memiliki pengalaman bertandingan melawan klub Inter Miami yang diperkuat oleh Lionel Messi dan kawan-kawannya. Sehingga sudah tentu dengan segudang pengalamannya tersebut, tim pelatih dipastikan akan memasangnya sebagai pilihan utama dalam pertandingan mendatang melawan Timnas Vietnam. Sementara itu untuk posisi pemain belakang, Timnas Indonesia berkemungkinan akan mencoba formasi dari trio yang baru akan terbentuk seperti dengan memasang Elkan Bagot, Justin Hubner, dan juga Jay Itzes. Ketiga pemain tersebut sampai saat ini masuk ke dalam jajaran pemain terkuat yang kini dimiliki oleh Timnas Indonesia. Elkan Bagot yang telah membersamai Timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi pertama di era Sintayong memiliki jam terbang yang cukup tinggi yang bisa membuatnya tampil maksimal dalam setiap pertandingan Timnas Indonesia. Sedangkan Justin Hubner meskipun baru saja bergabung bersama Timnas Indonesia, namun dirinya merupakan sosok kapten di level klub yang telah mampu membawa timnya menjuarai kasta utama Liga Inggris di usia 21. Sehingga sudah tentu dirinya memiliki kekuatan yang mumpuni untuk bisa berada di opsi utama pelatih pada laga melawan Vietnam mendatang. Sementara itu posisi Jay Itzes sebagai pemain utama juga tidak dapat diragukan, dirinya merupakan sosok pemain utama di klubnya yang selalu tampil dalam setiap pertandingan. Akan tetapi laga debutnya yang akan terjadi di bulan Maret sudah tentu akan melihat seberapa cepat pemulihan cedera yang kini sedang dia alami. Sandy Walsh, pemain asal kasta pertama Liga Belgia berkemungkinan tampil sejak menit awal pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Vietnam yang akan datang. Hadirnya Sandy Walsh di lini sayap pertahanan sudah tentu akan sangat berguna bagi skema permainan Timnas Indonesia. Kemahirannya dalam melakukan dribbling dan kerjasama tim membuat Sandy Walsh memiliki nilai lebih di dalam lapangan dan akan memberikan kontribusi banyak kepada tim. Selain itu, kemampuannya di dalam lini pertahanan juga tidak dapat diragukan. Pengalamannya di Liga Top Eropa membuat Sandy Walsh dapat menjadi seorang pemain yang bisa bermain di segala posisi. Ditambah kecintaannya kepada tanah air selalu membuat pemain asal klub Belgia tersebut tampil berapi-api untuk bisa memberikan hasil yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Saine Patinama memberikan gol debutnya bersama Timnas Indonesia, pemain asal Liga Norwegia ini tentu akan kembali tampil sebagai pilihan utama pelatih di laga kualifikasi Piala Dunia selanjutnya melawan Timnas Vietnam. Saine Patinama merupakan sosok pemain sayap bertahan yang mampu menguasai seluruh lini sayap lapangan. Dirinya dapat menjadi pemain yang tidak pernah lelah untuk maju ke lini serang maupun membantu lini pertahanan. Tidak jarang selama laganya bersama Timnas Indonesia, Saine Patinama merupakan sosok pemain sayap yang selalu dekat dengan kotak penalti. Pemain ini merupakan sosok pemain yang memiliki tempo permainan tinggi dan membutuhkan dukungan dari kawannya untuk bisa memaksimalkan performanya di dalam lapangan. Ivar Jenner, pemain asal FC Utrecht akan menjadi pengatur tempo permainan skuad Garuda di lini tengah Timnas Indonesia.
Ivar Jenner yang sudah pulih dan kembali dari cederanya akan menjadi salah satu jenderal lapangan tengah yang dapat membantu timnas Indonesia. Akurasi passing dan juga ketenangan yang dia miliki akan menjadi salah satu hal berharga bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia Piala Asia ini. Selain itu, Ivar Jenner kini sudah mulai terbiasa untuk memahami taktik dari sang pelatih yang membuatnya bisa mengeluarkan 100% performanya di dalam lapangan. Sehingga Ivar Jenner menjadi opsi paling layak di dalam skuad timnas Indonesia untuk masuk ke skuad inti di kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan timnas Vietnam. Tom Hay dipastikan akan masuk sebagai pemain utama dan menggantikan peran dari Marc Anthony Klopp sebagai jenderal lini tengah. Tom Hay yang kini telah mengurus seluruh pemberkasan untuk tampil bersama timnas Indonesia diprediksi akan melakukan debutnya pada laga melawan timnas Vietnam di bulan Maret besok. Dirinya merupakan sosok gelandang yang memiliki peran serupa seperti Ivar Jenner. Akan tetapi sudah tentu jam terbang tinggi yang dia miliki jauh melampaui pemain muda yang satu itu. Tom Hay bahkan masuk ke dalam jajaran pemain yang memiliki pengaruh besar di dalam kompetisi Liga 1 Belanda. Dirinya berada di posisi 10 besar sebagai pemain yang paling banyak melakukan intercept dan juga paling banyak menciptakan peluang bagi timnya. Kecerdasannya yang berada di lini tengah lapangan akan memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia pada laga debutnya melawan timnas Vietnam yang akan datang. Marcelino Ferdinand. Sama seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand yang telah pulih dari cedera sudah tentu akan ikut meramaikan kekuatan dari timnas Indonesia. Pemain yang kini berkarir di Liga Belgia tersebut akan menjadi salah satu pemain dengan kreativitas tinggi di dalam lapangan. Posisinya yang berperan sebagai gelandang serang membuat Marcelino Ferdinand dapat bergerak dengan mudah ke segala posisi dan membantu penyerangan maupun pertahanan dari timnas Indonesia. Apalagi akurasi passing dan juga tendangan yang kini mulai meningkat membuatnya menjadi salah satu pemain yang layak masuk ke dalam skuad inti. Ditambah Marcelino merupakan pemain yang memang sudah menjadi andalan dari coach Sintayong baik di dalam golongan umur maupun timnas Indonesia senior. Ragnar Oratmangun berkemungkinan akan memulai debutnya bersama timnas Indonesia pada laga melawan timnas Vietnam yang akan datang. Pemain asal kasta 1 Liga Belanda, yaitu Fortuna Sittard ini dapat tampil sebagai gelandang serang maupun pemain sayap. Kemampuannya dalam menggiring bola dan melakukan umpan 1-2 sudah tentu menjadi keunggulan yang membuat dirinya amatlah layak mendapatkan posisi utama di dalam skuad timnas Indonesia. Apalagi saat ini timnas Indonesia memang sedang mencari pemain penyerang dengan akurasi tendangan yang baik untuk bisa meningkatkan produktivitas gol bagi timnas Indonesia. Sehingga hadirnya seorang Ragnar dapat menjadi pemecah kebuntuan di dalam tim dan siap menjadi pemain yang akan membantu timnas Indonesia mencetakkan banyak gol di ajang internasional. Rafael Struijk. Sampai saat ini pemain asal Ado Den Haag tersebut masih menjadi salah satu pemain favorit yang dipasang oleh coach Sintayong sejak menit awal pertandingan. Postur tubuhnya yang tinggi dan pergerakannya yang sangat baik dalam penguasaan bola menjadi hal yang membuat dirinya bernilai untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas. Selain itu, dirinya juga merupakan salah satu pemain yang dapat bekerja sama dengan tim dan bisa melihat secara jernih keputusan yang akan dia ambil di dalam kotak penalti. Kemampuannya di dalam permainan sayap dan juga striker tengah dapat menjadi pemain yang sangat membantu dalam aliran bola timnas Indonesia. Sehingga Rafael Struijk menjadi pemain yang sangat layak untuk bisa masuk ke dalam jajaran 11 pemain utama timnas Indonesia pada laga kualifikasi kali ini. Itulah tadi merupakan prediksi line up terkuat yang bisa digunakan dalam kualifikasi Piala Dunia putaran kedua melawan timnas Vietnam. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.